Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Sofyan Pratama, NPM 2021010148. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen dalam filsafat hukum Islam. Baiklah, kita lanjut ke materi ya, yaitu pengertian filsafat hukum Islam di dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Nah, philos itu artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Nah, filsafat hukum Islam itu adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia seluruhnya. Nah, dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Jadi, kita lanjut ke pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Nah, makna harfiah secara syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syara', yashra', syar'an wa syar'iyatan. Nah, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat ini berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, makna ini meliputi seluruh panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, para rasul, menyampaikan kepada umat-umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Nah, ringkasnya, syariat Islam ini merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas sebagai berikut. Ada 8. Yang pertama itu adalah ketuhanan, kedua universal, ketiga menyeluruh, keempat itu asli dan abadi, kelima itu mudah serta menghilangkan kesusahan, keenam memelihara maslahat manusia, ketujuh keseimbangan, kedelapan adalah hubungan erat antara akidah dan kehidupan. Kemudian pengertian fikih. Fikih ini artinya paham. Sedangkan secara istilah, fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Nah, fikih ini diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-asya al-daqiqah, faham yang mendalam. Nah, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Nah, fikih ini sering disebut juga dengan jurisprudensi. Nah, kemudian kita lanjut kepada pengertian tasyri'. Tasyri' adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologi, tasyri' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantaranya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.
Kemudian syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasyri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Nah, tasyri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri samawi, maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasyri wadi. Lanjut, pengertian di atas itu memberikan pemahaman bahwa tasyri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Nah, oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri. Sebaliknya, tasyri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Nah, jadi itu yang telah bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.